Setelah keduanya selesai minum-minum, akhirnya Ratna dan Dava ini bercocok tanam. Ratna ini langsung dijerat nih Mang di bagian leher dengan menggunakan sebuah kabel charger yang sudah dibawa oleh Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Sigit MTS. Dalam video kali ini, gua bakal ceritain tentang kasus kriminal lagi nih, Mamang. Kasus yang terjadi pada tahun 2021. Kasus kriminal ini menimpa kepada seorang wanita yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang pemandu lagu di tempat karaoke yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Gua lihat kasus ini tuh hampir mirip nih, Mang, dengan kasus Ayu Sinar Agustin. Nah, bagi kalian yang belum lihat videonya, ntar gua cantumin di deskripsi. Langsung aja kita ke ceritanya. 2000 years later. Alip Surani atau yang lebih akrab dipanggil dengan Ratna merupakan seorang wanita sekaligus ibu yang berusia 30 tahun dan mempunyai 6 orang anak. Ratna ini tinggal di sebuah kosan yang berlokasi di Puspanjolo Selatan, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Sedangkan untuk keenam anaknya tinggal bersama dengan keluarganya di kampung halaman. Ratna ini berprofesi sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di kota Semarang. Itu semua Ratna lakukan semata-mata untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Ratna dan untuk menghidupi keenam anaknya Ratna. Ratna ini dikenal baik, sopan, dan sering berbaur dengan tetangganya. Ratna juga sering membagikan makanan pada hari Jumat di saat jemaah selesai menjalankan ibadah sholat Jumat. Sebelum terjun ke pekerjaannya yang sekarang, sebenarnya Ratna ini pernah merintis nih usaha kecil-kecilan dengan berjualan agar-agar di lingkungannya. Kemudian dia titipkan agar-agar itu ke beberapa warung yang ada di sana. Namun usaha tersebut tidak berjalan lancar nih Mang. Sehingga Ratna pun memutuskan untuk berhenti menekuni usaha tersebut. Walaupun jarak kosan Ratna dengan keluarganya di kampung tidak terlalu jauh, tetapi Ratna ini jarang banget nih menemui anak-anaknya. Itu semua Ratna lakukan karena Ratna ini sering kedatangan tamu yang memintanya untuk dilayani di kamar kosannya, Mang. Pada tanggal 6 Mei tahun 2021, Ratna ini mendapat seorang tamu nih, Mang, yang bernama Dava D. Kurniawan. Berusia 23 tahun dan tinggal di sebuah kosan yang berlokasi di Desa Wejosaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Pada awalnya Ratna dan Dava ini berkenalan melalui media sosial nih, Mang. Kemudian Dava mengirimkan pesan kepada Ratna dan direspon oleh Ratna. Pada awalnya Dava ini nggak tahu nih profesi dari Ratna itu apa. Namun karena sering melakukan chatting dengan Ratna dan melihat status media sosial Ratna, jadi si Dava ini tahu profesi Ratna yang sebenarnya. Kemudian pada tanggal 5 Mei tahun 2021, Dava ini mengirimkan pesan nih ke Ratna melalui WA dan berencana untuk memakai jasa Ratna nih, Mang. Dalam kesempatan tersebut, Dava ini harus membayar uang sejumlah 350.000 jika dia ingin menggunakan jasa Ratna. Yang akhirnya keduanya sepakat nih untuk bertemu pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Kemudian pada tanggal 6 Mei tersebut, Dava ini pergi nih ke kosan Ratna ditemani seorang temannya yang bernama Ibnu berusia 19 tahun. Ibnu ini kemudian diperintahkan oleh Dava untuk sekedar mengawasi daerah di luar kosan, Mang, dan bertugas untuk menjual barang curian yang nanti bakal diambil dari Ratna. Jadi sebenarnya gini, Mang, Dava ini emang dari awal ini udah berniat untuk melakukan pencurian terhadap Ratna. Dan rencana tersebut sudah direncanakan oleh Dava sejak jauh-jauh hari, Mang. Kemudian untuk menambah adrenalin Dava dan Ibnu untuk melakukan pencurian, mereka ini sebelum berangkat ke kosannya Ratna, Dava dan Ibnu ini sempat meminum pil koplo nih, Mang. Kemudian pada tanggal 7 Mei tahun 2021, sekitar jam 1 dini hari, keduanya ini sampai nih di rumah kosan Ratna. Saat itu Dava pun langsung masuk ke dalam kamar Ratna, sedangkan Ibnu menunggu di luar nih, guna memantau keadaan di sekitar kosan. Saat berada di kamar, Dava dan Ratna ini sempat meminum alkohol terlebih dahulu nih, Mang. Kemudian sekitar jam 2 dini hari, Ratna ini sempat keluar dari kamarnya untuk meminjam korek api kepada pemilik kosan.
Setelah meminjam korek api, Ratna ini balik lagi nih ke kosan Mang dan melanjutkan meminum alkohol bersama dengan Dava. Setelah keduanya selesai minum-minum, sesuai dengan kesepakatan awal nih Mang, akhirnya Ratna dan Dava ini bercocok tanam. Kemudian setelah selesai bercocok tanam, ketika posisi Ratna sedang membelakangi Dava, Ratna ini langsung dijerat nih Mang di bagian leher dengan menggunakan sebuah kabel charger yang sudah dibawa oleh Dava. Kejadian tersebut pun berlangsung sangat cepat Mang. Saat itu Ratna tidak sempat berteriak meminta tolong. Tapi Ratna kemudian mencoba nih untuk melakukan perlawanan Mang. Namun karena cengkraman kabel tersebut sangat kuat, sehingga membuat Ratna ini tidak berdaya atas apa yang terjadi padanya. Hingga akhirnya Ratna kehabisan nafas dan Ratna pun kehilangan nyawa pada saat itu juga. Dan dalam keadaan tanpa busana. Setelah meyakini Ratna itu sudah tidak bernyawa, Dava ini langsung berupaya untuk menghilangkan jejaknya nih Mang, dengan cara menaruh puntung rokok di atas tempat tidur Ratna. Hal itu sengaja Dava lakukan dengan harapan agar kamar kos Ratna ini habis terbakar. Sehingga bila ada yang menemukan jasad tersebut, mereka akan mengira jika Ratna meninggal akibat kebakaran nih Mamang. Kemudian Dava mencuri barang-barang berharga milik Ratna seperti dompet, handphone, dan sejumlah uang milik Ratna. Setelah itu Dava kemudian bergegas keluar dan mengunci kamar kos Ratna dari luar nih Mang. Dava pun kabur bersama Ibnu yang sudah menunggu di luar kosan. Kemudian handphone milik Ratna langsung dijual oleh Ibnu dan hasilnya dibagi dua dengan Dava. Kemudian pada hari yang sama, pada jam 4 pagi, ketua RT setempat itu dikagetkan nih dengan laporan warga jika ada kebakaran di salah satu kamar kos yang kemudian diketahui kamar kos tersebut adalah kamar Ratna. Mengetahui hal itu, ketua RT ini langsung mengerahkan para warga untuk mendobrak pintu kamar Ratna. Ketika pintu telah terbuka, alangkah terkejutnya nih warga saat menemukan sesosok jasad Ratna yang sudah tewas tertelungkup tanpa busana nih Mamang. Warga pun bergegas nih untuk melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang. Pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut dengan segera menuju ke tempat kejadian perkara. Di sana mereka ini melihat bagian wajah Ratna sudah gosong terlalap api. Namun bagian tubuh yang lainnya masih utuh nih Mang. Karena api yang membakar kos itu tidak terlalu besar dan hanya membakar bagian bawah kasur saja. Jasad Ratna pun segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi selanjutnya menginterogasi beberapa tetangga kos Ratna dan melihat rekaman CCTV yang terpasang di area tersebut. Salah satu tetangga kos Ratna memberitahukan nih kepada polisi bahwa sebelum kejadian dia sempat melihat seorang pria yang mengenakan jaket kulit masuk ke dalam kamar Ratna. Namun saat itu dia tidak menaruh curiga karena tahu jika pekerjaan Ratna itu ya memang seperti itu. Pernyataan dari saksi tersebut juga diperkuat oleh rekaman CCTV yang terpasang di seberang kamar tempat kejadian perkara. Di dalam rekaman terlihat jelas nih ada seorang pria masuk ke dalam kamar Ratna. Selain itu, rekaman CCTV juga merekam nih saat pria ini keluar dari kamar Ratna. Pria ini juga terlihat menyembunyikan sesuatu di dalam bajunya sehingga membuat polisi lebih curiga nih Mamang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui pelaku penghilangan nyawa Ratna diidentifikasikan seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Dava. Polisi kemudian melakukan pengejaran nih terhadap Dava. Kemudian pada tanggal 11 Mei tahun 2021, polisi ini berhasil nih menangkap Dava dan Ibnu. Keduanya ini berhasil ditangkap oleh tim Buser Polrestabes Semarang di salah satu kosan yang berlokasi di Jalan Karapiak, Kelurahan Telogosari, Semarang. Pada saat penangkapan, Dava dan Ibnu ini melakukan perlawanan nih Mang terhadap kepolisian. Dan polisi terpaksa nih menghadiahi timah panas kepada dua orang pelaku ini Mang. Dan pada saat polisi melakukan penggeledahan di kamar kosan Dava, ditemukan beberapa barang bukti nih berupa pil koplo sebanyak 120 butir Mang. Kemudian polisi juga menyita uang tunai yang diduga milik Ratna.
Kedua pelaku pun langsung dibawa nih menuju Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat diinterogasi, Dava dan Ibnu ini mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap Ratna. Mereka menjelaskan awalnya mereka ini hanya ingin mencuri dan merampas barang berharga milik korban. Karena mereka ini mengaku sedang kesulitan secara ekonomi nih, Mang. Hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pihak kepolisian akhirnya menjerat keduanya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan nih, Mang. Sidang Dava dan Ibnu ini digelar di Pengadilan Tinggi Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap Dava Kurniawan dan Ibnu selama 15 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa terhadap Ratna. Oke Mang, itu tadi sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Jawa Tengah. Gua berharap nih kasus seperti ini tidak akan pernah terulang kembali nih Mang. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberi ketabahan serta doa terbaik untuk korban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kasus ini mengajarkan kita kalau kita ini harus tetap waspada, berhati-hati terhadap siapapun juga. Karena kejahatan ini bisa terjadi bukan karena ada niat dari pelaku, tapi juga ada kesempatan nih memang. Oke Mang, jika kalian memiliki saran tentang crime story di mana aja, silahkan kalian berkomentar. Gua insya Allah bakal bahas komentar dari kalian semua. Sekian video dari gua. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.